Oh, kuntum mana ada pengajian? Mana ada pernah ngaji? Itu orang yang kelahiran sama Jakarta itu. Dia hanya baiat tok. Kalau kuntum belum ada pernah ikut pengajian. Satu kali tidak pernah ikut pengajian. Jadi bagaimana lah ilmu itu mau tahu kalau tidak diikuti pengajian? Hanya baiat itu apa? Sekarang hanya perjanjian, hanya apa? Jadi kalaupun ada ilmu yang dimuzakarakannya, ilmu dia sendiri. Bukan ilmu yang dituntut. Karena dia belum pernah nuntut. Disinilah kadang-kadang kehancuran jamaah kita ini. Hanya ikut baiat toh, ngaji tidak. Bukan itu baik itu berhatam ataupun tamat ataupun ngambil ijazah. Bukan, itu baru berjanji mau menuntut, mau belajar. Itulah persyaratannya. Pendaftaran tuh ya. Pendaftaran. Jadi kalaupun ditunjukkan sekarang Allah itu yang sebenarnya sudah sebenarnya neraka sebenarnya juga kalian tidak tahu. Orang tak ada ilmunya macam mana mau nerimanya. Tapi kalau sudah ilmunya itu dipelajari sendirinya. Oh ini rupanya surga. Oh ini rupanya neraka. Ini rupanya Allah. Ini rupanya Muhammad. Kalau tanyakan udahlah ke dunia mana, tanyakan aja lah. Takkan ada orang yang menunjukkannya enggak. Padahal kan kita bisa kan orang gila aja tuh. Coba cerai. 3 jam kamu silam. Coba tanya itu. Kalau jangan, berapa hari lagi gilanya? Berapa bulan dah? Coba kira kalau percaya, potong jari saya nanti langsung. Potong percaya. Kalau beginilah macam cara kalian bertanya, yang mana itu Muhammad, yang mana Tuhan, mana surga, mana neraka, pilih bersilam. Sama Tuhan Guru Mahathir atau sama Tuhan Guru? Kalau tidak dia dibilangnya orang gila, nanti potong jari saya 1. Itu di pengajian semua itu keluar. Apa yang tidak keluar? Habis semua keluar di pengajian. Itu tidak perlu kita pertanyakan. Mana surga, mana neraka, mana Allah, mana Muhammad. Dengan sendirinya dalam pengajian itu yang dikaji, itu yang dikeluarkan. Di dalam bayat sudah ditunjukkan. Bukan ada ditunjukkan. Cuma karena belum terima, maka kita tidak tahu. Padahal sudah tunjukkan. Ini zat, ini sifat, ini asma, ini apa. Udah. Padahal zat itu Allah. Sifat itu Muhammad. Itu asma itu malaikat. Af'al itu manusia. Di sifat itu ada surga, di asma ada surga, di afal ada surga. Tapi kalau hanya kita muzakarakan, tidak dituntut ilmunya, sama aja, sama tidak menuntut. Jadi kita tuntut dulu ilmunya, baru dimuzakarakan, baru bisa. Baru jalan dia. Yang disunahkan oleh Rasulullah, baru tahu Tuhan yang sebenarnya sama Nabi Muhammad itu 13 tahun siang malam itu dia berkubis itu.
Nah, sahabat dan umat. Itulah contoh tauladan. 13 tahun. Coba hitung perjalanan kita udah berapa? Berapa lama sudah kita menjalani perjalanan menuntut ilmu itu sudah ada 13 tahun. 13 tahun siang malam. Nah itu yang tidak pernah berpisah dengan Rasul itu. Sahabat dan umat terus menghadapi pelajaran. Bukan sahabat dan umat bertanya, Rasul yang bertanya kepada sahabat dan umat. Sesudah tidak terjawab oleh sahabat dan umat, baru diterangkan oleh Rasul. Selama tsunami itu kan? Yang selama tsunami itu. Iya. Iya. Pas satu kali bayat itu lah, mendapat apa nak? Mengikuti pengajian dia. Itu selesai tsunami itu baru datang di jumpa saya. Oh iya. Melapor kan? Melapor kejadian itu lah. Lama. Karena petunjuk itu udah nyata teman-teman. Iya. Akhirat ingin, tapi tidak dipedulikan. Dunia terus dikejar. Siang dan malam tidak ada keputusannya dan tetap kekurangan waktu mengejar dunia. 100, bukan lagi 100%, dilebihkan daripada 100%. Coba kalau dibagi, tidak usah 50-50, 80-20 saja lah. 20 akhirat, 80 dunia. Untuk usaha mencari harta benda cukup 80%. Tenaga itu kita curahkan. Pemikiran itu kita apakan ke sana. 20% saja untuk akhirat. Sudah cukup lah. Tapi itulah yang cerita siapa? Pak Ridwan Malam kan? Dalam ceramahnya ada. Itulah yang banyak sekarang dijumpai di Jakarta sana yang sudah berhasil mengejar dunia ini, harta dan pangkat, akhirnya tidak ternikmati. Jadi bala dia, jadi bencana, jadi penyakit. Itu harta yang banyak, pangkat yang tinggi. Yang dah berhasil dunianya tuh ane? Ya, anda berhasil. Awak yang mau tak mau lah. Iya, di situ baru mau mencari ilmu, baru mau menuntut ilmu.
baru mau mencari ketenangan jiwa. Nah, kesucian hati, udah terlambat lah, udah susah lah, udah. Kata-kata menjawab lapis dulu tuh. Kita boleh salah kita di dunia. Ada satu lagi kehidupan kita yang jangan sampai kita kalah. Kalau dua-dua kalah, kemana kita mau dapat? Saya izin Tuhan. Iya. Berarti kesimpulan dari malam yang dibahas oleh Pak Ridwan itu nampak-nampaknya kenapa terjadi begitu? Apakah ini yang dikatakan tidak percayanya wujud yang hidup itu Tuhan? Iyalah. Karena tidak yakin kepada Allah dan Rasul itu hanya cerita saja. Cerita saja adanya Allah dan Rasul itu, tapi tidak meyakinkan Adanya itu, adanya Allah dan Rasul itu. Jadi kalau memang betul-betul yakin adanya Allah dan Rasul, ya dikenal lah. Dikenal ya Tuhan. Dikenal lah dia. Sudah dikenal, baru bisa kita ikuti kan. Jadi kita ikutilah petunjuk Allah dan Rasul itu, pelajaran Allah dan Rasul itu kita ikuti. Baru dikatakan kita itu yang beserta Allah. Yakin itu baru menjadi iman ya Tuhan ya. Itulah yakin ada iman. Maka dikatakan iman yakin, iman ainal yakin, iman haqqul yakin, iman kamalu yakin. 4 tingkatan iman.